Satu emiten yang akan segera listing di Bursa Efek Indonesia adalah Ankara Logistik Indonesia. Kode sahamnya ALII. Ya, ini logistik batubara. Ya, bidang usahanya adalah logistik batubara. Dia mau IPO dengan harga penawaran 272, saham yang ditawarkan 31 juta lot, ya, lumayan besar itu. Jadi perusahaan ini kapan sih berdirinya, ya kan? Karena logistik batubara kan harusnya udah lama juga ya berdirinya. Tapi ternyata setelah kita lihat di sini, perusahaan ini baru berdiri di bulan Juli 2019. Ya, jadi di bulan Juli 2019 dia berdiri, kemudian mendapatkan pengesahan ya dari Menkumham pada 2 Agustus 2019. Ya, jadi bulan Agustus, Juli apply, disahkan Agustus gitu ya, 2019. Kemudian perusahaan ini punya satu anak usaha, ya, punya satu anak usaha. Anak usahanya ini disebut MCT, ya, MCT. Di Angkara punya 70% saham di MCT. Di mana 70% saham MCT ini otomatis laba atau ibaratnya segala macam laporan keuangan yang ada di MCT akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Ankara karena Ankara punya saham 70%, di mana berdasarkan laporan yang kita bisa lihat di sini, kontribusi terhadap pendapatan perseroan, kontribusi terhadap pendapatan Ankara untuk periode 8 bulan, yaitu Agustus 2023 adalah sebesar 23%. Jadi ibaratnya kita bisa bilang seperempatnya Ankara itu adalah MCT, ya, seperempatnya Ankara itu adalah MCT. Jadi dia cuma punya satu anak usaha, ya. Nah, kapan MCT ini diakuisisi atau diambil oleh Ankara? MCT ini diambil pada bulan September 2019, ya. September 2019, sedangkan MCT atau Mahakam Coal Terminal ini sudah berdiri sejak tahun 2007, sedangkan Ankara baru berdiri di tahun 2019. Ya, MCT jadi sebenarnya lebih tua daripada Ankara. Tapi karena si MCT ini di dalam MCT, ya, di dalam MCT saat ini ada pemegang saham yang bernama Anindita Anestia Bakri, jadi otomatis secara patgulipat skill laporan keuangan, skill manajemen mungkin akan jauh lebih baik si Angkara daripada MCT, ya kan? Karena nama beliau ini sudah berpengalaman ya di dunia tambang batubara. Jadi nggak heran kalau meskipun tua MCT tapi yang akuisisi malah yang lebih muda, perusahaan yang lebih muda. Oke. Kemudian kita lihat di sini bahwa IPO-nya itu menerbitkan saham baru sebesar 20%. Ya, jadi sebesar 20% atau sekitar 3,1 miliar lembar saham, di mana harga penawarannya adalah 272 untuk setiap lembar saham. Dia akan mendapatkan, Angkara akan mendapatkan dana IPO sebesar 860 miliar. Nah, 860 miliar untuk apa? Ya kan? Tujuannya untuk apa nih? 860 miliar. Ya, 860 miliar ini mau dipakai. Nah, ini dia. 75% dari 860 miliar akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada MCT, ya. Di mana dana yang dipinjamkan kepada NCT itu akan digunakan MCT untuk melakukan pembayaran utang kepada bla 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 bla.
Seperti itu. Jadi IPO untuk bayar utang. Mayoritas dana IPO itu digunakan untuk bayar utang. Nah, sebenarnya kenapa sih harus membayar utang melalui dana IPO? Kita sekarang coba melihat daripada struktur pinjamannya MCT. MCT ini meminjam, ya, MCT ini meminjam atau punya fasilitas pinjaman sebesar 62 juta US dolar. Ya. 62 juta US dolar itu minjemnya ke siapa? Oh, banyak nih, ya. Minjemnya lembaga keuangan luar negeri nih. Oke. Kemudian minjem ini bunganya berapa? 20% setahunnya. Besar ini. Sudah minjemnya dolar, bunganya 20%. Ini pinjaman lama atau pinjaman baru gitu kan? Coba kita lihat di sini, di mana perjanjian pinjaman ini ditandatangani, ya, sejak 14 Juni 2023. Itu. Jadi kemungkinan MCT memang perlu duit untuk menambah armada, apa segala macam, maybe loh ya. Yang bisa cepat ngasih, ya pinjaman luar negeri. Dengan jaminan, nah di sini ada jaminan-jaminannya diberitahu nih. Jaminannya adalah saham MCT di mana ya kan berapa persen saham MCT di perusahaan apa itu jadi jaminan ya. Jaminan yang dijaminkan kepada Bank BRI selaku agen jaminan dalam negerinya ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat ini bunganya terlalu besar. Jadi maka pantas sebagai induk yaitu si Angkara. Saya pun kalau misalnya saya jadi induk, ngapain kasih cuan ke luar negeri 20% gitu kan? Udah sini, gue pinjemin lu aja. MCT bilang, duitnya dari mana bos? Ah, sebentar ya, duitnya kita cari dulu dari Pat Gulipat, yaitu dari IPO. Dari IPO, gue kasih pinjam ke lu nih. Nah, gitu kan. Nah, kalau gue kasih pinjam ke lu, ntar lu bayar bunga ke gue, bukan ke pihak luar negeri. Nah, di sini ada. Ya, jadi fasilitas pinjaman yang akan diberikan oleh Angkara kepada MCT itu adalah sebesar 635 miliar. Jadi dari 860 miliar dana IPO yang didapatkan nanti, 600 miliar lebih itu akan diberikan kepada MCT dalam bentuk pinjaman di mana bunganya 10,5% per tahun. Jadi ibaratnya secara pembukuan ya, yang tadinya labanya MCT itu kepotong oleh beban bunga 20% yang dibayarkan MCT ke pihak luar negeri, sekarang di beban pembukuannya MCT itu berkurang nih beban bunga sebesar 20%. Kan lumayan tuh. Dan di pembukuannya Angkara akan mendapatkan keuntungan dari bunga sebesar 10%. Jadi labanya MCT bisa membesar, yang akan berpengaruh sebesar 23% terhadap pembukuan Angkara. Kemudian Angkaranya juga mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 10,5% per tahun dari pinjaman kepada MCT. Jadi ini sebenarnya win-win solution sebagai sebuah korporasi, ya kan? Saya juga kalau punya perusahaan seperti ini dan saya ada di Angkara ya saya pasti akan ya udah deh gini aja gue korban deh daripada lu bayarin bunga 20% keluar. Kita IPO aja. Kan gitu. Gua yang ngalah. Gua yang terbitkan saham baru ya 20%. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah Angkara sebagai perusahaan yang bau kencur nih, ibaratnya belum ada 5 tahun nih umurnya. Cara laporan keuangan bagaimana? Berdiri 2019 ya. 2020 pendapatannya baru 83 miliar. Di 2021 melompat nih jadi 627 miliar dapat kontrak. Ya, dapat kontrak. 2022 670 miliar. Lumayan lah ada pertumbuhan ya kan. Ya kurang dari 10% sih, cuma adalah pertumbuhan. 2023, nah ya kan, 2023 sampai dengan bulan Agustus. Itu labanya sudah 662 miliar, baru 8 bulan. Jadi kalau kita setahun kan ya gampangannya 662 ini kita bagi dua.
Ya kan? 8 bagi 2 kan ketemunya 4. Jadi 300-an miliar. 300-an miliar kita tambahin ke 600-an miliar. Jadi hampir pendapatannya hampir 1 T. Ya kan? Wah, lumayan tuh, ya kan? Mantap. Iya tuh. Mantap. Pendapatannya bertumbuhnya lumayan nih di tahun 2023. Jadi sebenarnya laporan keuangannya tiba-tiba melonjak drastis di tahun 2003, yang mana tahun 2003 ini merupakan acuan terakhir untuk melakukan IPO, di mana IPO-nya 2024. Jadi terlihat bagus nih, terlihat bagus ya, sepintas. Nah, dengan mendapatkan duit 800 triliun, 800 miliar, maka simpelnya begini. Ini kan neracanya Angkara, di mana sekarang total aset itu 1,8 T, kemudian ekuitasnya hanya 600 miliar. Jadi DER-nya ini bisa dibilang 2 kali, ya kan? Karena total liability 1,2 dibagi 600 miliar. Jadi DER-nya 2. Nah, kalau melakukan IPO, maka ekuitas akan berubah menjadi 1,4, kan? Terus anggaplah 800 miliar ini dia akan mengurangi beban hutang sebesar berapa tadi, 600-an miliar. Berarti total liabilities-nya akan sisa 600 miliar. Berarti DER-nya akan mengecil, Bos. Debt to equity ratio-nya akan mengecil dari 2 menjadi di bawah 1, ya, 600. Anggaplah 640 miliar. 600 miliar deh, kita bagi 1.400 miliar. Nah, itu DER-nya jadi hanya 0,42. DER-nya mengecil. Jadi perusahaan sehat lah ceritanya kan begitu. Jadi perusahaan sehat nih. Ya kan? Tapi harga yang Anda bayarkan ini ibaratnya mahal atau enggak nih? Kita lihat secara price to book value aja deh, simpel-simpelannya, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau sebelum IPO, jumlah lembar sahamnya itu adalah 12 miliar, 12,6 miliar. Setelah IPO, dia akan menjadi 15,8 miliar. Berarti, simpelnya begini, 1,4 T. Nah, ini 1,4 T kita bagi 15, 825, 800. Nah, right. Iya. Oke, pas. Ketemulah price to book value-nya untuk per lembar saham sebenarnya hanya 88 perak, Bos. Jadi Anda bayar 200 berapa tadi? Nah, bentar ya. Anda bayarnya 200-an. 200-an perak ya. Itu berapa kalinya price to book value? Berapa kalinya book value? Nah, ini Anda bayar 272 ya. Sedangkan itu dia price to book value-nya PBV1 hanya 88. Jadi Anda bayar mungkin sekitar 3 kali lebih mahal daripada seharusnya. Jadi kalau saya bilang harganya terlalu premium, Pak. Nah, perusahaan yang baru berdiri kurang dari 5 tahun, ya kan, terus ibaratnya IPO tujuannya untuk bayar utang, ya harusnya sih dia nggak salah, karena dia betul-betul memanfaatkan yang namanya pasar modal. Tapi ya kita hitung dong value-nya, ya kan, prospeknya juga ke depan seperti apa. Yang ibaratnya ini betul-betul mengandalkan kontrak, itu satu. Kontrak memang jangka panjang, tapi untuk menambah jumlah volume barang yang diangkut kan tergantung harga batu baranya lagi. Kalau harga batu baranya stagnan seperti ini aja, ya gimana mau pertumbuhan laba yang signifikan, ya dong. Terus kalau ini hanya ibaratnya menjadi sebuah perusahaan untuk transfer pricing, mutiar loh. Karena suatu saat bisa aja nanti harga kontraknya diturunkan, diperbarui. Jadinya Angkara akan rugi, sedangkan perusahaan tambangnya yang untungnya bertambah. Di mana kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang menjadi rekanan kerja dari Angkara
kebanyakan belum listing di Bursa Efek. Jadi ya kita abu-abu nih, kita nggak tahu nih seperti apa dampaknya ke depan. Sehingga menurut saya harga yang ditawarkan terlalu premium, ditambah lagi tujuan untuk IPO-nya 75% untuk membayar utang, di mana kebanyakan investor kurang suka, ya kan? Jadi harusnya sih peminatnya nggak terlalu banyak, tapi ya bisa aja namanya berita dipesan, ya kan? Oversubscribe sekian kali, atau bisa aja Anda betul-betul pesan 100 juta, mungkin cuma dikasih 4 juta gitu kan? Seolah-olah kelihatannya oversubscribe-nya banyak sekali. Tapi begitu listing digoreng naik ke atas, Anda merasa, waduh gimana nih, wah, ya, kejar kanan, hajar kanan, habis itu baru dibanting, bisa aja. Tapi yang jelas, kalau value yang ditawarkan segini mahal, ya masih ada IPO-IPO yang lain yang tidak semahal ini dengan prospek yang jauh lebih baik seperti itu. Ya, jadi ya, kembali ke Anda, baratnya apakah Anda mau uang Anda dipakai untuk membayar kewajiban perusahaan lain, di mana uang yang Anda bayarkan itu 3 kalinya nilai buku suatu perusahaan. Ya, kembali ke Anda seperti itu. Oke, begitulah analisa saya untuk Angkara ini. Thank you for watching.